era pandemi itu jujur bikin trauma. Karena sempat waktu jadi agent properti itu kan gak ada penghasilan setahun tuh stres. Content creator iya dapat duit, memang dapatnya enak, tapi gak nentu. Overthinking, trauma itu keluar semua. Ya bisa dibilang udah dalam tahap lumayan stres lah ya mikirin kayak gitu. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Ivana. Yes. Kita mau bahas apa hari ini? Topiknya seru banget, ya sangat relevan dengan bukan generasi saya gitu. Cuman saya harus ngikut, kita harus ngikut harus ride belajar the juga. wave ini ya. Betul. Menghasilkan uang dengan menjadi content creator hingga memiliki bisnis new media. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik banget. Kita langsung aja ke narasumber kita hari ini, sangat unik ya. Menurut saya dia seorang content creator tapi nggak suka disebut content creator. Ntar saya mau tanya kenapa. Sebelumnya kita silahkan memperkenalkan diri. Oke, jadi thank you Ivana, Ko Fandi. Jadi benar, aku Felix as a content creator, tapi aku kurang suka dipandang sebagai content creator karena memang aku lebih suka dipandang sebagai entrepreneur atau pebisnis kayak gitu loh. Karena Lebih suka memang dipanggil bos. lebih suka dipanggil bos. Kita diajarkan untuk Sama-sama. berpikir besar Ya. kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya karirku sekarang apa, ya secara personal, secara pribadi, aku memulai dan juga masih menjalani sebagai content creator. Tapi dari content creator itu, aku juga ngelihat peluang nih di dunia digital, dunia media sekarang ini. Sampai aku bukalah sebuah bisnis namanya bisnis new media. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih nama besar payung bisnisku, Last Media yang meliputi Live at Surabaya, Live at JKT, Live at Marriott. Intinya itu adalah sebuah media terbarukan. Kalau misalkan ditanya model bisnisnya itu kayak gimana sih? Mirip seperti bisnis media mainstream di era televisi dan juga radio. Cuman bedanya platform yang digunakan untuk promoting ataupun membagikan informasinya itu di media sosial media. Seperti Instagram dan TikTok yang media populer saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ini seru banget untuk Pelayanan dibahas. juga sebagai apa ya? Oh, oke. Pelayanannya sebagai apa, Felix? Oke, jadi aku juga melayani di GMS Surabaya Barat sebagai leader di Communication Division. Oke. Jadi memang pelayanannya kok ya pas ya dengan hobiku dan juga pekerjaanku di dunia media. Pelayanannya pun juga banyak berhubungan sama medianya di GMS. Kalau Jemaat GMS pasti sering lihat mukanya Felix, nampang di Instagram. Oke, mungkin sebelum ke sana mungkin boleh cerita dulu deh backgroundnya ketika awal mulai dari setelah lulus kuliah kerjaan pertamanya itu Setahu saya kan nggak di media kan, tapi kenapa kok bisa switching drastis gitu? Oke, jadi singkat cerita pertama kali setelah fresh graduate itu langsung terjun di industri properti. bidang apa? Kalau boleh. Bidang properti. Enggak Bukan dulu sebelumnya. kuliah di Kuliahnya. bidang apa? Oh, oke. Jadi kuliahnya di bidang ilmu komunikasi. Oh, ya, I oke, see. oke. Ya. Sama dong. Oke. Oke. Satu alma mater juga, jangan-jangan Beda generasi ya. beda generasi. Ya. Siap, Bu. Oke. Jadi kuliahnya dulu ambil jurusan ilmu komunikasi. Tapi setelah lulus, bidang yang dipilih untuk berkarir dan bekerja itu berbeda total dari jurusannya. Jadi kalau dulu itu bahasanya agent properti lah, paling dimengerti orang. Masuk properti. Masuk properti, industri properti. Ya. Singkat cerita, karir cukup luar biasa. Berapa tahun di sana? Ada kurang lebih 4-5 tahun di dunia properti. Sampai bisa punya karir bagus, sampai bisa beli rumah dari sana. Tapi di momen pandemi tiba-tiba ya karirku quote on quote ya hancur total. Karena kan memang era pandemi kita tahu ya semua orang ngalamin yang namanya ya finansial tuh susah banget itu, ekonomi juga lagi drop. Akhirnya nggak dapet lah penghasilan selama 1 tahun. Karena memang ya siapa mau beli properti di era kayak gitu loh. Dari sana coba cari peluang lain, kira-kira apa ya yang bisa dikerjakan. Kan nggak mungkin ya cicilan rumah jalan terus, terus masa nggak dibayar. Jadi lihat peluang, oh ternyata momen-momen pandemi itu adalah momen dunia digital itu benar-benar bertumbuh pesat gitu loh. Karena mau nggak mau semua orang sudah look up ke dunia digital untuk mereka tetap bisa jalanin kehidupan. Entah itu meeting lah, ataupun promoting bisnisnya mereka, atau bahkan apapun lah. Kalau dulu bisa offline, sekarang murni harus di digital. Jadi aku melihat peluang dari sana. Akhirnya masuklah ke salah satu platform sosial media yang populer, yaitu TikTok itu.
iseng-iseng coba aku bagikan ilmu yang aku punya. Apakah ini ilmu tentang properti atau ilmu? Betul. Ya. Jadi pertama kali ada hikmat Tuhan yang kok ya pas Tuhan kayak kasih aku hikmat, coba mulai dari sesuatu yang kamu bisa jadi berguna lah untuk orang lain. Akhirnya aku bagikan tentang informasi dunia properti, gimana cara investasi properti, dimulai dari sana. Sesuatu yang kamu sudah jalanin. Sesuatu yang sudah dijalani. Yang align dengan agent agent propertinya juga. property. Iya. Ujungnya kan pengennya goalnya adalah sales, terjadi Untuk ke sales di properti. Betul. Tapi singkat cerita, ternyata memang Tuhan berkehendak lain yang membuat aku akhirnya meninggalkan industri properti itu karena yang tujuannya aku bikin konten untuk menghidupkan dunia propertiku yang sempat terganggu dengan adanya pandemi, malah membuat aku tuh dapat beberapa brand deals. Kalau kita sebut bahasa sederhananya zaman sekarang itu dapat endorse dari Ya, atau influencer gitu ya as influencer gitu loh. Padahal waktu itu aku masih belum merasa aku ini sudah influencer kah? Aku udah content creator kah? Kok dapat kerja sama brand? Tapi pada waktu titik itu followernya udah berapa sehingga orang-orang berani percayakan Waktu brandnya? itu kondisinya cukup pesat, dapat 200.000 followers. Oh, Jadi cukup cepat karena memang di momentum yang tepat masuk di dunia digital di mana semua orang hidupnya sudah di dunia digital waktu itu. Dapat brand deals lah. Dari sana aku ngelihat bahwa oh enak ya jadi content creator, enak ya dapat endorsan. Siapa yang nggak suka kerjanya cuman bikin satu konten dibayar sekian. Tapi di momen saat itu murni kalau ditanya gimana kerohanianku, momen saat itu tuh aku belum melayani. Tapi Belum, udah berjemaat. Sudah berjemaat di GMS. Tapi bisa dibilang jemaat yang suam-suam kuku. Ya. Akhirnya sampai di satu titik aku itu kembali lagi ngalamin yang namanya stuck di dunia content creator ini. Dan juga mulai mikir lagi, kalau nungguin brand deals, nungguin endorsement kan berarti nggak bisa ada sesuatu yang menjamin hidupku. Sedangkan cicilan itu pasti, penghasilan itu nggak pasti. Ya. Itu pemikiran-pemikiran yang menghantui sampai kembali lagi ya stres, kepikiran, overthinking gitu loh. Apalagi aku cowok yang harus cari uang kan, tujuannya memang sebagai provider juga nanti kalau sudah punya keluarga. Makin berat lagi pikiran, apalagi momen itu kan belum lepas dari pandemi 100%. Tahun 2000 berapa itu? Around 2021, 2022 ya, itu masih masa-masa transisi kan ya. Sampai singkat cerita, ya ini loh lucunya ya. Manusia itu mulai mau lebih dekat sama Tuhan ketika mereka lagi dalam kondisi yang banyak pikiran, nggak baik-baik aja. Jadi momen itu aku mulai berusaha untuk kembali ke jalan Tuhan. Ini masih puji Tuhan ya, ada masalah cari Tuhan, ada masalah Ini tambah belum lagi. ada masalah sebenarnya kan Mas. Melihat akan ada potensi masalah tapi cari Tuhan dulu. Overthinking Gitu dulu kan. itu. Nah, lanjut. Karena aku ngelihat juga era pandemi itu jujur bikin trauma. Karena sempat waktu jadi agent properti itu kan gak ada penghasilan setahun tuh stres. Content creator iya dapat duit, memang dapatnya enak, tapi gak nentu. Overthinking, trauma itu keluar semua. Ya bisa dibilang udah dalam tahap lumayan stres lah ya mikirin kayak gitu. Dekat sama Tuhan, kembali lagi ke CG, Connect Group, karena memang dulu sempat off Connect Group. Karena pandemi bikin kita juga merasa, wah ini gak ada offline Connect Group pertemuan secara langsung, udahlah nanti aja lah Connect Group kalau sudah balik normal. Kebablasan. Nah ini banyak nih yang kayak gini kok. Banyak nih yang kayak gini. Kebablasan, gak ikut CG, jarang ibadah. Tapi kayak kebetulan juga Tuhan kasih pergumulan-pergumulan itu untuk aku bisa kembali ke jalan Tuhan. Singkat cerita, kembali ke CG, terus rajin ke gereja, rajin dengerin ibadah online-nya GMS, saat teduh bersama, merasa kerohanian ini mulai bertumbuh lagi gitu loh. Sampai sama teman-teman CG itu ditanyain, kamu udah pernah pelayanan gak? Seumur hidup, aku udah jadi jemaat GMS sudah dari tahun 2011-2012. Seumur hidup gak pernah melayani. Didorong sama teman-teman GMS untuk melayani. Didorong dalam hal yang positif ya maksudnya ya. Ya karena memang posisi saat itu kerjaan juga gak bagus-bagus amat. Banyak nganggurnya. Meskipun konten creator dapatnya pun meskipun lumayan gede tapi kan bisa bulan ini dapat,
bulan depan belum tentu. Akhirnya yaudahlah melayani. Mau daftar Usher, tapi sama teman-teman dipaksa masuk communication division. Lihat kamu mungkin, lihat bakatmu lah. Nggak tahu kayak gimana, intinya masuk ke pelayanan ini pun ada rasa terpaksa. Karena ada momen aku ini ya udahlah daripada nggak ada kegiatan juga atau kayak gimana pun loh. Toh kalau nggak ada kegiatan, tapi masih ada sisi positifnya ya. Merasa nggak ada kegiatan dan aku kasih ke Tuhan kayaknya lebih berguna deh. Daripada aku nganggur aja di rumah. Meskipun ada rasa terpaksa. Aku mengakui hal itu. Singkat cerita, dari pelayanan itu jalan sampai sekarang. Jadi proses pelayanan itu benar-benar bikin aku juga bertumbuh di dalam Tuhan kayak gitu loh. Dan bikin aku juga semakin cinta Tuhan. Karena ngelihat banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu ada datang ke hidupku itu sejak aku melayani dan semakin dekat sama Tuhan. Rajin CG, rajin ibadah, rajin melayani kayak gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hikmat-hikmat baru. Tuhan tambahkan hikmat-hikmat yang aku selama ini tuh gak pernah pikirkan. Tuhan kasih ide-ide baru. That's why dari content creator itu aku punya bisnis new media. Tuhan kasih pandangan lebih besar sama aku bahwa bidangmu ini itu nggak sebatas kamu jadi content creator muncul di kamera, kamu dapat endorsan. Ini banyak loh dari hulu ke hilir itu kalau kamu lihat itu peluangnya itu banyak. Sama Tuhan dikasih hikmat tersebut, akhirnya aku realisasiin dan semuanya berjalan luar biasa cepatnya. Dari yang misalkan aku bilang pakai perhitungan tabungan berapa digit, jadi berapa digit itu dalam waktu singkat gitu loh. Padahal kalau dipikir, mungkin dari beberapa proses yang aku kerjakan saat ini tuh dulu aku pernah sempat kepikir sekilas-sekilas dan coba mengusahakan. Tapi juga nggak ada signifikansi sampai berhasil kayak sekarang gitu loh. Jadi ternyata selain hikmat itu Tuhan juga sertai dalam perjalanan. Dan juga memang bisa dibilang pekerjaan kalau sudah inline sama visinya Tuhan, mau itu kita effortnya nggak seberapa, bukan berarti kita nggak effort sama sekali ya, kita effort, tapi hasil dari Tuhan itu akan jauh lebih besar daripada yang kita bayangin gitu loh. Mari kita melihat apa yang menjadi prinsip firman Tuhan pada sesi kali ini. Lukas 5 ayat 8-9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi di sini kebanyakan kita tahu bahwa Simon Petrus dan teman-temannya sudah semalam-malaman mencoba menangkap ikan, ternyata tidak mendapatkan hasil. Lalu Tuhan Yesus datang meminjam perahunya Petrus lalu mengabarkan Injil gitu ya, berkhotbah, dan terus akhirnya Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk ke satu tempat lagi. Petrus waktu itu sempat berkata bahwa Tuhan, semalam-malam ini tapi karena Engkau yang menyuruh, aku mau. Dan setelah itu ternyata mujizat terjadi, ikan-ikannya yang ditangkap banyak sampai ada satu perahu lagi yang membantu mereka. Di sini kita masing-masing dari kita pasti punya pengalaman. Masing-masing dari kita punya portfolio. Masing-masing dari kita punya hal-hal yang keberhasilan di masa yang lampau. Kita seringkali mendasari diri pada pola pikir kita, pada keberhasilan kita di masa lampau dan sebagainya. Tetapi tidak semuanya itu bisa berhasil. Tuhan terkadang membawa kita pada satu momen di mana kita harus meletakkan segala sesuatunya dan berserah supaya Tuhan bisa campur tangan dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti ini ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, benar-benar menyerahkan kendali kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti mau campur tangan, Tuhan pasti mau berbuat sesuatu untuk hidup kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Maukah kita serahkan apa yang ada dalam diri kita, semuanya secara total, serahkan pada tangan Tuhan, dan kita tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya hidup kelaparan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah sekarang gini Bro Felix, saya langsung tanya ke detailnya juga gitu ya. Bagaimana akhirnya Bro Felix dari content creator lalu switching ke new media ini? Oke, jadi dan cari duitnya bagaimana? Cari duitnya bagaimana? Jadi memang benar yang tadi aku sempat cerita di awal, Tuhan memberikan hikmat untuk bikin sesuatu yang berbeda dan itu build like a business kayak gitu loh. Nah, maksudnya tuh kayak gini. Dulu as a content creator, kalau kita mau cari uang, kita
mau nggak mau harus kita sendiri atau personalnya itu yang terjun Personal sendiri ke brandingnya kan. personal brandingnya. Yang dijual emang. Yes. Misalkan kita dapat kerjaan A di jam sekian, di jam 10 misalkan. Nah Felix ini harus ada di jam 10. Sehingga kalau Felix dapat kerjaan lain lagi di jam 10, ya Felix gak bisa terima. Jadi kita berdua nih posting jam segini ya, kita nggak bisa ngurusin kerjaan. Lanjut. Nah, sedangkan Tuhan bilang, yang membuat aku itu memutuskan untuk membuat Live at Surabaya, Live at JKT, Live at Marriage adalah aku harus membuat beberapa, kayak misalkan bahasa sederhananya beberapa cabang baru yang bisa dikerjakan oleh Orang tim lain. atau bisa aku delegasikan sehingga income-ku atau income stream-ku itu bisa bertambah banyak tanpa aku harus menambah waktu kerjaku. Karena bisa punya pekerjaan cabang-cabang baru seperti Live at Surabaya itu yang bisa dikerjakan oleh tim. I see. Nah itu sebuah hikmat baru yang mungkin nggak semua orang punya pemikiran sampai situ. Karena orang merasa kalau aku sudah jadi content creator ya udah cukup sampai situ. Padahal kalau kita berpikiran content creator ini bisa dijadikan sebuah bisnis yang berupa media seperti itu, otomatis kan pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Karena media kan bukan sesuatu yang membutuhkan personal branding. Ya. Nah tapi gak cukup sampai situ. Untuk media itu bisa berjalan, hikmat Tuhan yang kedua adalah Tuhan memberikan pemahaman bahwa intinya dalam aspek hidup kita kan harus punya value. Di dalam dunia media itu kan seperti hidup kita yang diimplementasikan dalam dunia digital. Atau bisnis kita yang diimplementasikan dalam dunia digital. Nah itu juga harus punya value. Kalau misalkan Koko Felix ini edukatif. Nah media itu value lainnya adalah informatif. Sehingga media itu pun juga bisa dapat kerjaan yang sama kurang lebih seperti Koko Felix. Dan kalau misalkan ditanya uangnya dari mana? Paling sederhana jelas dari iklan. Iklan bisa iklan yang memang kami atau tim produce atau iklan yang sudah jadi tinggal kita posting. Seperti yang aku bilang di awal, enaknya bisnis media itu adalah kita nggak perlu ikut terjun lapangan, bisa didelegasikan kepada tim dan banyak peluang-peluang yang nggak bisa dikerjakan oleh content creator atau influencer. Influencer kan nggak bisa tiba-tiba mereka pasang poster promosi produk tertentu atau jasa tertentu, sedangkan media bisa. Kalau tiba-tiba ada akun personal nih misalkan dengan followers besar, tiba-tiba dalam akunnya tuh isi poster semua. Atau misalkan iklan-iklan yang sudah dibuat oleh brand-brand kayak gitu, perusahaan brand masuk di akunnya kan jadi aneh. Tapi kalau di media itu sesuatu yang normal dan itu salah satu penghasilan yang bisa dibilang menyumbang, salah satu penghasilan yang memberikan income besar buat bisnisku ini. Iklan ya. Kayak gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa bagaimana misalnya Live at Surabaya dan lain-lain sebagai portal berita, tetapi juga ternyata ada peluang-peluang untuk cari duit juga gitu ya. Yes, betul. Seperti itu. I see. Zaman sekarang memang luar biasa ya digital itu ya, dari situ aja bisa dapat duit ya kok ya. Tantangannya apa? Kalau misalnya di dunia orang ini yang mau masuk, kan actually kan banyak banget orang tuh yang wah mau masuk dunia ini tuh banyak banget. Yeah, menurut betul. saya udah saturated sekali gitu. Dulu itu kalau kita ngomong ada 1-2 yang kita bisa notice. Sekarang tuh udah sampai siapa ya ini ya? Siapa ya ini ya? Dan apalagi dengan algoritmanya sosial media yang tahu-tahu ini bisa nongol di page kita. Iya. Gitu kan. Dan itu kita nggak bisa ketebak ya algoritma itu, benar nggak sih? Nah, tantangannya sekalian nyambung juga itu. Betul. Memang era sosial media zaman sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Sekarang itu kalau kita sebutnya itu era distribusi konten gitu loh. Jadi konten-konten yang ditawarkan oleh sosial media ini kepada audiens itu adalah konten-konten yang disesuaikan dengan sukanya audiens. Kalau dulu sosial media itu kayak gini. Misalkan orang-orang yang punya followers besar, yang punya pengikut banyak, konten-kontennya orang ini yang akan muncul terus. Nah tapi sekarang nggak cuman itu, ditambah lagi konten-konten yang banyak orang luar suka. Meskipun itu bukan diproduksi orang besar, itu juga akan didistribusikan ke audiens. Jadi pertama algoritmanya udah berbeda kayak gitu dulu.
Tapi tantangannya kalau orang masuk di era sekarang itu sebenarnya satu. Pertama, tantangannya itu kita akan tergoda untuk bikin konten sesuai dengan keinginan pasar gitu. Sesuai dengan keinginan pasar. Kita tahu ya, secara dunia sekuler zaman sekarang, keinginannya itu aneh-aneh. Makin aneh, makin nggak jelas, makin nggak punya value, makin viral. Ini berlaku di Indonesia atau di semuanya, Felix? Penasaran. Jujur di Indonesia cukup gimana ya? Demikian. Cukup demikian. Cukup Susah untuk demikian. dijelaskan. Oke, next. Konten-konten yang less value memang jauh diminati. Tantangannya adalah banyak orang melihat konten creator bisa menghasilkan uang banyak, itu hanya sebatas kayak gini loh. Kalau aku viral dan banyak orang nonton aku, banyak orang follow aku pasti akan dapat uang banyak. Orang pasti akan kerja sama-sama aku. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, mau followers itu besar, mau pengikutnya kita banyak pun, mau fansnya kita itu sampai kayak gimana, atau bahkan konten kita viral sampai berapa juta views, tapi kalau kita nggak punya value di konten yang kita bagikan, brand juga nggak mau kerja sama. Kalau kita mau bilang secara duniawinya ya, banyak, ya nggak usah dijelasin lah jenis konten seperti apa. Tapi pasti Cik Ivana sama Ko Fandi tahu lah konten-konten seperti apa yang rame. Nah, tantangannya itu seperti itu. Sehingga banyak orang di luar sana yang mungkin pengikutnya sudah banyak, tapi mereka sampai sekarang juga nggak bisa monetisasi akunnya mereka. Karena mereka cuma punya pemahaman, aku harus viral. Jadi aku harus melakukan apapun untuk aku bisa viral. Tanpa memikirkan value apa yang bisa mereka bagikan untuk orang, sehingga mereka mau, sehingga orang-orang itu mau untuk follow mereka. Padahal kuncinya itu di situ gitu loh. Kalau kita punya value, orang ngikut ke kita atau follow kita, meskipun followers kita nggak besar sekalipun, kita akan punya peluang lebih besar untuk dapetin kerjasama brand. Daripada orang yang followers besar tapi kontennya nggak jelas. Ini statement yang menarik ya. Karena dari bayangan saya sih, ya benar yang tadi Felix bilang tuh. Kalau viral, pasti banyak followernya, terus kemudian ya pasti karena followernya banyak brand yang mau kerjasama. Itu jujur di bayangan anggapan saya, umum ya? Iya anggapan umum demikiannya, nggak demikian ya? Nggak demikian. Dan bahkan brand-brand yang mau kerjasama pun adalah brand-brand yang quote on quote marketnya kelas, ya bisa dibilang ya marketnya yang market jelek-jelek memang. Atau yang mau numpang tenar juga. Betul. Gitu ya. Nah itu juga akan jadi efek bola salju ke content creator atau orang yang sering disebut influencer itu. Karena mereka dapat brand-brandnya yang quote on quote bukan brand yang prestis, bukan brand yang bagus. Akhirnya efek bola salju mereka dianggap sebagai ya content creator atau influencer kelas tertentu, kelas itulah. Kayak gitu loh. Itu tantangannya. I see. Mempertahankan value. Betul. Yang di dunianya ini ya. Yes. Oke. Apakah hanya sekedar iklan ya untuk brand-brand yang saya tahu beberapa yang sempat di tayangan waktu acara AUG kemarin gitu ya, bahwa brand-brandnya memang adalah brand yang punya reputasi yang baik, yang pakai jasanya Bro Felix gitu. Tapi maksudnya apakah mereka ini kepentingannya lebih ke arah bagaimana supaya tetap engage dengan customer, ataukah mereka punya target untuk dapat customer baru atau gimana? Nah, jadi awal mula aku menggeluti bisnis ini atau bidang ini itu sama pemikirannya hanya, oh iya aku terima iklan, aku dapat duit dan. Tapi berawal dari hikmat Tuhan yang aku dapetin bahwa kalau kita kerja, kita itu harus coba extra miles. Kita coba lakukan lebih untuk brand. Akhirnya aku ngelihat kalau brand bayar aku untuk sebuah iklan, just iklan, apa benefitnya buat brand itu kerja sama-sama aku. Berarti kan aku ini nggak beda sama kayak papan iklan gitu loh. Dan apa yang membuat brand itu mau kembali lagi sama aku? Akhirnya aku lakukanlah extra miles dengan cara apa? Orang ngiklan di aku, tapi juga dapat advice, dapat extra services. Contoh, gimana caranya brand ini punya iklan seperti model gini, aku kasih masukan, aku leverage iklannya mereka untuk jadi sesuatu yang berbeda tanpa merubah iklan yang awal untuk
iklan ini bisa lebih diterima masyarakat. Entah itu aku bahasakan ulang lah bahasa sederhananya, atau aku tambahkan editing ulang lah, atau aku tambahkan pesan tambahan di dalam iklannya mereka, yang membuat iklan ini mungkin bisa lari lebih jauh, lari lebih kencang, atau menjangkau lebih banyak orang. Dari keinginan untuk memberikan extra mile ke brand itu, aku melihat peluang bahwa bisnis media ini benar-benar bisa menjangkau banyak jasa-jasa lain yang sebenarnya kita rasa itu bukan di bidang kita. Padahal itu bisa disambung-sambungin gitu loh. Itu hikmat Tuhan, padahal hikmat Tuhan itu berawal dari kamu kerja extra miles. Kamu lakukanlah lebih. Kamu jangan dibayar sekian untuk melakukan sekian, dan lakukan after sales, lakukan hal-hal yang melebihi kamu dibayar. Ternyata bukan cuma bikin customer tuh suka sama kita atau klien tuh suka sama kita, tapi malah bikin kita itu punya peluang-peluang baru. Kayak contoh, new media business. Orang kira mungkin orang bayar akunku atau bayar mediaku untuk iklan dan sekedar promosiin brandnya mereka. Tapi aku bisa menawarkan jasa branding. Kalau kamu kontrak sekian tahun. Akhirnya ya dari sana itu income streamku yang awalnya cuman sekian, jadi nambah banyak. Karena juga ada proses upselling di situ juga ya. Ya di sini menghasilkan uang dengan new media sekarang ini. Makanya kalau itu manggilnya udah entrepreneur nih sekarang manggilnya. Nah betul, makanya gak mau dipanggil content creator. Salah satu langkah iman kita harus nyebut diri kita pebisnis gitu. Oke, thank you banget buat waktunya Felix. Saya percaya kita semua belajar ya. Dan berdoa juga setiap anak siapapun lah jemaat yang mendengarkan hari ini itu bisa do the extra miles. Ternyata itu kuncinya dari Felix juga ya. Ketika itu beneran sih, ketika kita do the extra miles itu nanti maksudnya appreciation itu akan datang dan nanti juga akan terkonversi ke klien juga sih. Ya. Sama yang terakhir mungkin value, karena ini juga untuk anak-anak Tuhan yang nonton juga. Yes. Jadi tantangan terbesar kalau kita anak-anak Tuhan, misalkan kita terima tawaran, kita itu nggak bisa asal terima pekerjaan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, selain kita lakukan extra miles tadi, di perjalanan bisnisku ini, aku banyak banget menerima tawaran-tawaran bisnis atau kerjasama brand yang sebenarnya di dunia sekuler itu sesuatu yang sekarang dinormalisasi gitu loh. Padahal wajar gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, ini sesuatu yang normal lah. Malah dianggap bodoh kalau nggak nerima itu gitu. Bahkan kamu kelihatan nggak gaul kalau kamu nggak mengkonsumsi produk ini gitu loh. Nah, kalau banyak orang kira di dunia media, dunia digital atau dunia content creator adalah dunia yang bisa dibilang harusnya kita netral. Nggak bisa. Kalau kita anak Tuhan, kita nggak bisa netral. Kita harus tahu mana benar, mana salah. Kalau brand tersebut memang kita lihat di firman Tuhan itu sesuatu yang salah, ya kita harus berani untuk menolak. Karena memang kalau sampai kita promosin hal tersebut, otomatis kita ya berarti sudah selain melanggar firman Tuhan, ya kita menjauh dari Tuhan. Dan perlu digarisbawahi, banyak terobosan-terobosan di dalam hidupku bukan cuman saat aku tuh dekat sama Tuhan atau mengikut Tuhan, tapi saat aku berani menolak sesuatu yang salah di mata Tuhan, meskipun itu normal di mata manusia, meskipun itu juga nyakitin ya, karena kita lihat nominalnya itu gede gitu loh. Malah brand-brand inilah yang berani kasih nominal itu melampaui brand-brand lain. Pasti. Dan ketika aku berani melakukan hal itu, nolak, di saat itu Tuhan amplifikasi juga income-ku. Terobosan-terobosan, hikmat-hikmat baru yang jauh lebih fantastis. Tuhan tambah-tambahkan. Dan menurutku sebagai anak Tuhan, tantangan terbesar adalah ketika kita itu bukan cuma menyertakan Tuhan di dalam hidup kita, tapi tantangan paling besar itu ketika kita berani menolak sesuatu yang salah di mata Tuhan, tapi normal di mata manusia. Yes. Very powerful. Yes, betul. Thank you Sekarang banget minta ya. tolong Bro Felix untuk bisa doakan teman-teman yang juga lagi bergumul untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Oke, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap hikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada anak-anak Tuhan di luar sana yang nonton tayangan ini Tuhan. Biarkan Engkau tambah-tambahkan hikmat mereka Tuhan. Biarkan Engkau juga
berikan mereka pengetahuan bahwa segala sesuatu hanya akan berhasil jika dekat dengan Tuhan Yesus. Biarkan kita semua juga berani untuk berdiri tegak, menolak sesuatu yang salah di mata Tuhan, meskipun itu dinormalisasi oleh dunia sekuler atau orang di sekitar kita. Biarkan masing-masing dari kita juga mendapatkan terobosan, apapun yang didoakan, juga Engkau berikan penyertaan ya Tuhan Yesus. Biarkan setiap orang yang berdoa dan mempercayakan hidupnya ke tangan Tuhan, Tuhan sertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Felix. Thank you, Such Bro a Felix. bold and powerful message. Berdoa Yes. semoga apa yang dibagikan hari ini jadi kekuatan ya untuk setiap jemaat yang mendengarkan. So, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau misalnya ada topik yang Anda mau kita bawakan di episode yang berikutnya. See you di next episode. Bye-bye. See you, bye-bye. God bless.